Halo, saya Masita Dwi Mandini Manesa. Saya adalah dosen tetap di Departemen Geografi FMIPA UI. Saya telah bergabung dengan Departemen Geografi sejak tahun 2021. Saya mengampu beberapa mata kuliah penginderaan jauh seperti penginderaan jauh dasar, penginderaan jauh hyperspektral dan multispektral, serta penginderaan jauh perairan. Mata kuliah penginderaan jauh sumber daya perairan adalah salah satu mata kuliah pilihan yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini dibangun berbasis pembelajaran riset yang telah dikembangkan oleh para dosen-dosen pengampu di Departemen Geografi. Saya sebagai pengampu dalam mata kuliah ini selalu melakukan kegiatan penelitian yang sangat berkaitan dengan materi kuliah. Berbekal pengalaman penelitian yang luas serta publikasi ilmiah yang saya terus kembangkan, secara langsung saya berusaha untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian terkini ke dalam materi perkuliahan. Sebagai bagian dari pembelajaran aktif, mahasiswa juga diajak untuk turut serta dalam berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh tim dosen. Mahasiswa juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengakses data-data hasil survei lapangan yang aktual seperti data kualitas air, kedalaman perairan, substrat dasar laut, hingga parameter oceanografi lainnya. Melalui data-data ini, mahasiswa dapat berlatih secara langsung melakukan analisis terhadap kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan analisis dan interpretasi mahasiswa dalam menggunakan teknologi penginderaan jauh. Pada perkuliahan penginderaan jauh sumber daya perairan, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar serta berbagai aplikasi teknologi penginderaan jauh untuk kajian lingkungan perairan, baik perairan daratan maupun lautan. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui kombinasi kegiatan sinkronus seperti tatap muka daring maupun tatap muka luring, dan proses pembelajaran asinkronus seperti pembelajaran menggunakan video pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi pretest dan posttest. Seluruh bahan-bahan materi perkuliahan tersedia dalam LMS emas agar mahasiswa dapat melakukan review mandiri, mengulang materi, serta mengerjakan berbagai latihan praktis guna memperkuat pemahaman baik secara teori maupun praktek. Berikut adalah salah satu contoh video pembelajaran yang dilaksanakan dalam perkuliahan penginderaan jauh sumber daya perairan. Sumber daya perairan. Kali ini kita akan belajar tentang teori radiatif transfer di atas perairan. Tentunya dengan mempelajari ini teman-teman akan lebih memahami kenapa sebuah data penginderaan jauh pasif dapat mengekstrak beragam informasi biofisik seperti batimetri, kedalaman, kualitas perairan, dan juga tutupan dasar objek di perairan. Mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman mahasiswa tentu tidak asing dengan gambar citra satelit berikut. Kalau teman-teman perhatikan, perairan dalam akan memiliki kenampakan yang lebih gelap dari perairan dangkal. Adakah yang tahu mengapa? Definisi dari radiatif transfer energi pada perairan dangkal adalah proses perpindahan energi matahari melalui ruang di atmosfer dan kolom air hingga mencapai sensor penginderaan jauh. Ada dua referensi yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari secara lebih detail terkait konsep radiatif transfer energi pada perairan dangkal, yakni buku yang dituliskan oleh Gerloff tahun 1968 dan oleh Mobley tahun 1994. Informasi yang diterima oleh satelit atau radian pada perairan dangkal terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah komponen atmosferik, yang kedua adalah komponen permukaan air,
Yang ketiga adalah komponen hamburan di kolom air, dan yang terakhir adalah komponen dasar perairan. Di atmosfer terdapat macam-macam gas dan partikel. Gas-gas dan partikel ini akan memberikan pengaruh terhadap informasi yang diterima oleh satelit. Partikel-partikel yang memiliki diameter cukup besar dapat menyebabkan energi matahari langsung terhamburkan menuju ke sensor satelit. Ini adalah informasi pertama yang dapat direkam oleh satelit. Yang kedua adalah informasi energi matahari yang dihamburkan oleh permukaan air. Ada kalanya energi matahari tidak langsung dapat diteruskan ke dasar perairan, tetapi langsung terpantulkan akibat karakteristik kekasaran permukaan air. Komponen yang ketiga, yaitu komponen kolom air, terjadi karena dalam kolom air terdapat partikel-partikel mikroorganisme yang dapat memantulkan energi matahari. Sehingga saat mencapai kolom air, energi tidak dapat masuk sampai ke dasar dan langsung memantul ke atas dan diterima oleh sensor satelit. Energi yang terakhir adalah energi yang benar-benar dapat sampai ke dasar perairan. Ini adalah informasi yang paling penting dari proses radiatif transfer energi pada perairan dangkal. Dari keempat hal ini, informasi yang diterima oleh satelit pada perairan dangkal akan terdiri dari keempat komponen ini. Berbasis keempat komponen ini, beragam informasi karakteristik perairan dapat kita ekstrak dan modelkan. Untuk dapat lebih memahami kenapa kita dapat memodelkan beragam informasi dari perairan dangkal, maka kita perlu memahami fungsi matematisnya. Untuk simplifikasi, saya mengasumsikan bahwa kondisi atmosfer dan permukaan airnya atau kekasaran permukaan airnya seragam ya. Sehingga kita dapat menuliskan fungsi matematis dari keempat komponen ini sebagai berikut. Yang ungu ini adalah komponen dari kolom air. Jadi, kolom air akan memberikan informasi yang terdiri dari in-water volume scattering-nya dan round-trip transmitted-nya serta downwelling irradiance atmosferiknya. Sedangkan komponen yang terakhir, komponen dasar perairan, memiliki fungsi yang lebih kompleks karena komponen ini melalui kolom air. Kalau teman-teman ingat pelajaran SMA, bahwa kolom air sesuai dengan hukum Lambert-Beer memiliki sifat eksponensial terhadap energi yang melaluinya. Karena itu, bisa kita lihat di sini bahwa reflektansi dasar permukaan akan selalu dikaitkan secara eksponensial terhadap kedalaman dan koefisien atenuasi atau koefisien pelemahan energi akibat karakteristik kolom airnya. Dalam reflektansi, kita bisa menghilangkan T dan E, sedangkan ini dalam radian ya. Apabila dalam reflektansi, maka penulisan fungsinya akan lebih simpel seperti ini. Karena variabel transmitted energi dan irradiance energinya sudah kita hilangkan. Setelah mempelajari komponen yang menyusun informasi yang diterima satelit di atas perairan, tentunya pertanyaan di awal tadi dapat dijawab dengan mudah. Berdasarkan rumus reflektan di atas permukaan air, kita dapat mensimulasikan informasi yang diterima oleh satelit. Pada perairan Kepulauan Panggang, diketahui kondisi kualitas airnya cukup jernih, dengan nilai in-water volume scattering dan downwelling attenuation coefficient masing-masing sebesar 0,5 dan 0,3. Maka kita dapat hitung informasi reflektansi saluran objek pasir dengan nilai reflektansi 0,8
pada kedalaman dangkal yaitu 1 meter dan kedalaman cukup dalam yakni 10 meter. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut pada rumus reflektan di atas permukaan. Maka akan didapatkan pada objek pasir di kedalaman 1 meter, informasi yang akan diterima satelit memiliki nilai 0,4. Sedangkan objek yang sama di perairan cukup dalam yakni di kedalaman 10 meter akan memiliki nilai 0,1. Rentang warna pada data satelit yang memiliki unit 0 sampai 1 direpresentasikan dengan gradasi hitam ke putih, di mana semakin tinggi nilai reflektan, maka akan semakin terang kenampakannya. Sehingga perairan dalam akan terlihat lebih gelap karena reflektansi objek di permukaan diserap oleh kolom air, yang kekuatan pelemahan energinya akan memiliki sifat eksponensial terhadap kedalaman air dan koefisien atenuasi. Pada perairan laut dalam di mana kedalamannya dianggap tidak terhingga, fungsi eksponensial kedalaman adalah 0. Komponen dasar perairan akan dikalikan dengan 0 atau dianggap tidak ada. Sehingga reflektansi permukaan di perairan dangkal hanya akan berisikan komponen kolom air. Itu sebabnya objek di dasar perairan tidak dapat terlihat di perairan dalam, karena tidak ada energi yang terekam akibat energi tersebut teratenuasi 100% oleh kolom air. Dengan melakukan pengurangan antara nilai reflektansi di perairan dangkal dengan perairan dalam, maka akan diperoleh komponen V yang dapat dihilangkan. Akan tetapi, fungsi eksponensial masih tetap ada. Fungsi eksponensial mempersulit proses ekstraksi komponen lainnya, sehingga kita perlu menghilangkannya dengan melakukan perkalian ilok. Sehingga didapatkan sebuah persamaan linear sederhana yang dapat menjelaskan hubungan antara informasi yang diterima satelit dan komponen penyusunnya. Dari persamaan linear ini, bisa dengan mudah kita dapatkan informasi kedalaman dan koefisien atenuasinya. Sedangkan komponen kualitas air pada variabel V di mana hanya dapat dihitung saat H atau kedalaman infinitif atau di dalam perairan dalam, khusus untuk komponen reflektasi dasar perairan dibutuhkan pemrosesan lebih lanjut untuk bisa mendapatkan hasilnya. Pemahaman terhadap radiatif transfer energy pada perairan dilakukan dengan banyak simplifikasi untuk mempermudah. Sehingga didapati bahwa hubungan antara reflektan dan kedalaman atau koefisien atenuasi dapat dianggap linier apabila kondisi permukaan perairan dan atmosfernya seragam, atau hanya berlaku pada perairan jernih tanpa suspended material atau yang sering kita sebut sebagai casual water. Kemudian asumsinya yang lain adalah cahaya datang dari satu arah, kualitas air seperti klorofil seragam di seluruh perairan, kemudian tutupan dasar perairan tidak bervariasi, dan dasar perairan adalah bidang dasar. Tentunya pada kondisi kenyataan di lapangan sangat jauh dari asumsi yang digunakan, sehingga pemodelan sederhana ini akan menghasilkan error yang cukup tinggi, terutama di perairan dengan kondisi yang heterogen dan kompleks. Nah, teman-teman mahasiswa, ternyata proses transfer energi di atas perairan dangkal cukup kompleks ya, berdasarkan teori radiatif transfer. Tetapi teman-teman mahasiswa tidak perlu bingung, karena teori ini perlu dipelajari secara perlahan-lahan. Di pembelajaran ini, saya sudah menyiapkan beberapa modul pembelajaran teori-teori dasar dari radiatif transfer yang bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Nah, selanjutnya setelah belajar bagaimana teori radiatif transfer, ada komponen-komponen di dalam teori radiatif transfer, di sesi selanjutnya kita akan belajar pengaruh dari panjang gelombang atau spectral response yang akan merubah informasi data satelit. Melakukan imitate ya, pengolahan data citra penginderaan jauh untuk pemetaan habitat terumbu karang di lokasi kalian sesuai dengan tugas. Hari ini kita akan mendiskusikan dari hasil percobaan kalian, sebetulnya menurut kalian
seberapa visible teknologi ini bisa kita implementasikan secara luas untuk wilayah terumbu karang di Indonesia. Apa aja sih yang jadi kesulitan waktu teman-teman nyoba? Mungkin siapa yang mau share hasil percobaannya dulu? Silakan. Mbak, saya izin tanya. Iya, silakan Safira. Saya sudah berhasil memodelkan dari penjelasan yang sudah Mbak terangkan di daerah di Menlo. Tapi kan dari data lapangan itu ada banyak kayak misalnya pembentukan pusat. Tapi kan dari data spektral yang ada itu kan sebenarnya ada spektralnya itu menjadi kembar. Dan juga banyak paper yang menunjukkan bahwa bisa membentukkan karang mati dan karang hidup. Nah itu sebenarnya kayak gimana ya Mbak? Apakah kita bisa mengatakan karang mati dan karang hidup berdasarkan dari perbedaan spektral yang kita dapatkan dari satu model? Itu menarik banget. Jadi teman-teman balik lagi melihat materi tentang konsep dasar spektra respon di perairan dangkal. Nah ini adalah contoh spektra respon dari beragam objek yang ada di perairan dangkal. Kemudian kalau teman-teman lihat baik alga, koral yang mati, lamun maupun substrat sebetulnya memiliki karakteristik yang relatif mirip. Sehingga kalau misalnya kita lihat secara lebih detail, nah ini adalah contohnya. Nah, kemarin Samira nyobanya pakai sensor apa? Sentinel-2. Nah, Sentinel-2 itu kalau dari contoh materi dia miripnya dengan Landsat ya. Dia hanya punya 3 band biru, band hijau, dan band merah. Nah, ini adalah contoh penampakannya. Sebetulnya aslinya kalau misalnya di full resolution di hyperspectral sensor kita bisa lihat perbedaan yang cukup signifikan antar objek karang mati, karang hidup maupun lamun. Tetapi kalau sudah masuk di dalam ranah multispektral seperti yang kita gunakan, teman-teman bisa lihat sebetulnya dia amat sangat mirip. Dan ini di sini kan di antara mati dia kalau di spektral terlihat berbeda. Kalau di multispektral seperti Sentinel dan Landsat dia akan sama sekali sama, tidak bisa dibedakan. Jadi saat kita melakukan pemetaan, errornya akan cukup signifikan. Nah, sebagai contoh ini ada aktual distribusinya ya. Di sini merah berarti dia karang. Kemudian yang biru-biru ini adalah yang pasirnya. Tapi kalau ini masih aktualnya, distribusi aktualnya. Tetapi kalau kita lihat dengan melakukan pemetaan menggunakan Landsat, bias errornya cukup signifikan antara objek kelas yang berwarna merah yaitu karang hidup dan karang mati, dia kan ngaconya banyak gitu ya. Kenapa? Karena spektral responnya relatif sama. Sehingga memang untuk level data seperti Landsat atau Sentinel-2 membedakan secara signifikan antara karang dengan beragam jenisnya itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau teman-teman memang tertarik, maka kita harus menggunakan data-data hyperspektral. Seperti contohnya di sini ada Aviris atau AARIS yang bisa dengan signifikan membedakan antara objek dengan unit spektral yang berbeda. Begitu ya. Menurut saya, PJ air itu lebih sulit daripada PJ di darat. Tapi dengan style belajar mengajar Mbak Sita dalam matkul PJ air, membuat saya justru lebih cepat menangkap pembelajaran. Karena itu, saya jadi sangat terbantu dengan adanya matkul ini. Makanya, saya juga ambil riset skripsi mengenai PJ tentang perairan. Pada perkuliahan ini, setiap topik disajikan secara bertahap, mulai dari pemahaman konsep fisika optik penginderaan jauh di perairan, model ekstraksi informasi kualitas perairan, substrat dasar, hingga ekstraksi informasi kedalaman perairan melalui teknologi Satellite Derived Bathymetry. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar tentang ekstraksi informasi oceanografi seperti suhu permukaan laut, arus laut, dan anomali tinggi muka laut. Yang paling penting untuk memahami dinamika kelautan. Mahasiswa juga akan memahami berbagai teknologi ini untuk dapat dimanfaatkan dalam mengidentifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Mata kuliah ini disusun dan diimplementasikan dengan harapan mahasiswa mampu memahami secara komprehensif tentang konsep dan aplikasi teknologi penginderaan jauh di lingkungan perairan. Untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran, kami mengundang mahasiswa untuk memberikan evaluasi melalui pengisian EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Masukan dan evaluasi mahasiswa sangat penting untuk pengembangan materi dan metode pembelajaran selanjutnya. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaharui kualitas pembelajaran,
Materi-materi perkuliahan akan secara berkala diperbaharui berdasarkan hasil penelitian terbaru di bidang penginderaan jauh untuk perairan. Dengan demikian, mahasiswa selalu mendapatkan informasi yang aktual, relevan, dan bermanfaat untuk mendukung pengembangan kompetensi di masa depan. Saya sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang selalu berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Saya berharap dengan adanya perkuliahan ini, pengetahuan terhadap teknologi penginderaan jauh perairan di Departemen Geografi Universitas Indonesia dapat terus berinovasi dan berkembang. Terima kasih.